Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan ke-7, berarti minggu depan Anda UTS ya. UTS-nya nanti di hari dan jam yang sama, berarti 1 minggu lagi. Untuk kelas akuntansi biaya L, tanggal berapa ini minggu depan? Tanggal 1 ya, jam 8, nanti waktunya 60 menit. Soalnya ada 2, nanti yang terkait dengan harga pokok pesanan dan harga pokok proses satu departemen. Ya, saya mau bahas yang harga pokok pesanan dulu. Tentunya Anda sudah mengerjakan tugasnya. Nanti sambil Anda buka tugasnya akan saya review hasil pekerjaan dari Anda. Oke. Harga pokok pesanan ya. Tugas yang kedua. Oke, ini saya salin aja. Yang lainnya juga sambil buka hasil pekerjaannya ya. Sambil dikoreksi apakah pekerjaannya sudah Anda kerjakan sudah benar atau belum gitu. Ya ini. Apakah terlihat jelas enggak ini? Share screen saya. Jelas, Bu. Ya. Oke, saya mulai aja di sini. Nama perusahaannya perusahaan apa ini? PT Rina. PT Rina. Oke, coba Mbak Sania ya. PT Rina ini dia punya pesanan berupa apa, Mbak? Mute-nya di nonaktifkan dulu. Berupa 50 almari baju, Bu. Oke, berarti ada pesanan 50 almari baju. Harganya berapa, Mbak, setiap almari? 2 juta. Dibayar secara? Dibayar secara Ini apa? Nih, tunai. tunai. Nah, nanti Secara dilihat tunai. soalnya apakah dibayar kredit atau tunai. Berhubung soal ini dibayar tunai, nanti kaitannya dengan jurnalnya. Oke, Mbak Sania, langkah pertama setelah Anda lihat soal ini yang Anda lakukan, Anda melakukan apa dulu, Mbak? Membuat kartu harga pokok pesanan, Bu. Oke, sudahkah dibuat kartu harga pokoknya? Sudah. Ya, sebelum Anda membuat kartu harga pokok, Anda harus mengelompokkan dulu. Masuk ke kategori bahan baku, tenaga kerja, atau BOP. Oke, Mbak Sania bisa nulis di chat ya, nama sama NIM-nya. Sekarang saya minta Mbak gantian ya. Mbak Nadira Alia. Nah, coba Mbak, Ya, Bu. pertama kali yang dikelompokkan biaya apa dulu? Biaya kayu jati. Nah, masuknya kategori biaya apa? Kayu jati ini masuknya kategori biaya. Produksi. Loh, kan biaya itu macam-macam, ya kan? Biaya produksi itu ada apa saja? Biaya apa? Yang pertama, biaya bahan baku. bahan baku. Yang kedua, biaya Tenaga kerja langsung. tenaga kerja langsung. Yang ketiga, Overhead pabrik. overhead BOP. pabrik. Oke, berarti Anda langsung siapkan kartu harga pokok pesanannya ya. Nah, ini coba saya hapus saja. Jadi gini, Anda buat kartunya dulu, nomor pesanan harus diisi. Terserah nomornya ya, ini saya asumsikan nomor 1. Jenis produknya berupa apa, Mbak?
Lemari tadi kayak Almari, baju. Tanggal pesan diperhatikan, diasumsikan saja. Yang penting harus ada isinya. Ya, sekarang tanggal berapa misalnya? Saya contohkan. 25 Oktober 2021. Selesainya ya. Kira-kira mau selesai dalam waktu berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Berarti kita anggap 25 November 2021 ya. Pemesan, siapa yang pesan diketahui enggak? Enggak, belum. Ya, diasumsikan sendiri ya. Jadi Ya. yang warna kuning-kuning ini itu wajib diisi. Sifat pesanan segera. Berapa almari yang dipesan, Mbak? Tadi berapa? Baru join soalnya Bu tadi. Hah? Baru join tadi soalnya. Enggak tahu berapa. Loh, kan ini tugas, Mbak. Iya, Tugas yang benar, sudah Kak. Anda kerjakan. Sambil Anda buka ya tugasnya. Benar, Bu. Oke, dilihat lagi. Ada berapa almari yang dipesan? Lihat slide saya saja. 50. Ah, berarti tinggal kita ganti di sini. 50. Harga jual itu harga secara keseluruhan ya, bukan harga per itemnya. Oke, Ya. berarti 50 almari dikali berapa harga jual setiap almarinya? 2 juta. 2 juta. Tinggal kita kalikan aja di sini. Dikali 2 Juta. Berapa harga jualnya, Mbak? 100 juta. Nah, 100 juta inilah yang nantinya akan Anda jurnal. Ya, warna kuning-kuning ini penting. Setelah Anda membuat identitasnya, kemudian Anda kelompokkan. Yang pertama dikelompokkan ke dalam biaya apa, Mbak? Bahan baku. Nah, kita tengok lagi. Yang masuk ke bahan baku itu biaya apa? Kayu jati. Nah, kita kelompokkan ya. Sekarang untuk biaya lem. Biaya lem masuk. Tenaga kerja. Biaya lem dari tenaga kerja. Produksi. Loh, semuanya Bahan biaya baku. produksi. Bahan Selain baku, Bu. BB, bukan, bahan baku itu hanya satu, ya. Selain bahan baku dan tenaga kerja, masuknya ke BOP. Nah, kalau biaya lem itu berarti masuknya ke apa? Saya sudah ngasih contoh di YouTube ya, bisa dilihat lagi contohnya. Biaya lem masuk kategori apa? Biaya? Tinggal pilih Mbak, bahan baku, tenaga kerja, atau BOP. Biaya lem masuk kategori biaya? Hah? Tenaga. Lawang lem kok biaya tenaga kerja? Kan dia nggak kerja. Bahan baku. Bahan baku hanya satu, Mbak. Pabrik berarti. Overhead. Oh, nek orang ono yo semua diratani ya. Anda harus paham dulu. Anda kalau nggak paham pengelompokan ini, berarti kartumu keliru. Paham ya, Mbak? Ya. Sekarang biaya paku. Biaya overhead pabrik. Ya. Biaya pelitur. Biaya overhead pabrik. Iya. Paham ya, Mbak? Berarti ya? Ya. Biaya handle. Biaya overhead pabrik. Oke, cukup. Ganti. Coba Mbak Rizky Amelia. Ya, silahkan nulis di chat. Sekarang biaya tukang buat almari. Maksudnya biaya apa, Mbak? Biaya tenaga kerja. Ya. Ada langsungnya ya. BTKL. Biaya tenaga kerja langsung. Kalau pesanan itu langsung. Biaya listrik. BOP. BOP. Overhead pabrik. Ya, betul. Tukang pelitur, biaya tukang pelitur. Biaya tenaga kerja langsung. Oke, betul. Biaya transport, pembelian kayu jati, ya. Transport itu ngikut ke BOP. bukan, karena ini khusus untuk membeli kayu jati yang masuk ke dalam bahan baku, maka biaya transport itu masuknya ke BBB. Betul enggak? Kalau mau beli kayu itu kan pasti plus transport kan?
Nggih. Nah, iya, dia kategorinya ke BBB. BOP yang dibebankan, oke, nanti masuk ke kartu ya. Jadi mulai kayu jati sampai biaya transport, ini harus benar dulu. Mbak siapa tadi saya kok lupa? Mbak Alif ya? Bukan. Mbak Rizky. Mbak Rizky. Sampai sini paham enggak Mbak? Mana BBB, BTK, BOP? Paham. Oke. Lanjut ya Mbak Rizky, kita kembali ke kartu harga pokok. Ya, tanggalnya. Berarti kalau pesanannya tanggal 25, beli kayunya tanggal berapa, Mbak? 26. Ya, pasti setelah tanggal 25. Ini juga termasuk logika berpikir ya. Bisa nggak misalnya kita beli kayunya tanggal 24 Oktober? Logikanya. Kita asumsikan tanggal Enggak. 26 ya. Bisa enggak? Ya, kan Enggak enggak bisa. match, ya kan? Kita dapat pesanannya tanggal 25 pasti beli bahan bakunya ya di atas dari tanggal 25. Nomornya ini ya kita asumsikan aja deh nomornya 1. Keterangannya apa? Kayu jati. Berapa jumlah kayu jatinya, Mbak? Berapa ini? 16.150.000. Oke, tinggal kita isikan saja di sini. 16.150.000. Oke, tadi bahan baku ada berapa macam yang masuk ke bahan baku? Lihat slide. Berarti ini sudah ya. Saya kasih tanda aja. Nah, ini sudah. Cari lagi yang terkait dengan bahan baku, itu yang mana? Biaya transport. Oke, ya, bentar ya. Ini kita kasih tanda aja. Biar apa? Biar Anda enggak kelewatan ketika memasukkan biayanya. Ini saya kasih tanda kuning. Ya. Transport berapa rupiah? 800.000. Ya, kita masukkan di sini. Anggap aja nomor 2 ya. Berarti transport 800.000. Sampai sini paham Mbak Rizky? Paham. Oke. Lanjut ya. Kita ke biaya apa yang kedua? Biaya tenaga kerja. Oke, ini sebenarnya ada tulisannya biaya tenaga kerja langsung saya tambah ya. Atau enggak masalah, enggak ditambah karena yang dimaksud di pesanan itu pasti tenaga kerja langsung ya. Tanggalnya, ya. Anda mau bayarin ini apa? Tukang peliturnya mau tanggal berapa, Mbak? Komputer. Itu berarti setelah produksi, Bu. Iya dong. Berarti setelah hampir mau selesai. Selesainya tanggal berapa, Mbak? 25. Iya, 25 bulan apa? Bulan 11. Iya, berarti kira-kira aja deh. Anda mau 24. bayarin 24 bulan 11. tahun 2021. Ya, nomor kartunya kita anggap nomor 1. Berapa jumlah tenaga kerjanya? Kita lihat soal dulu ya. BTKL-nya ada berapa macam ya? 2. Yang pertama, Biaya tukang buat almari. oke, 2.100.000. tukang almari ini berapa jumlahnya? 2.100.000. Ya, kita masukkan satu persatu ya, kita urai. Berarti tanggal 24 bayaran untuk tukang apa tadi? Kok saya lupa. Tukang buat almarinya 2.100.000 ya. Terus, Iya. masih ada satu lagi ya, biaya tenaga kerjanya ya. Nah, mau bayaran tanggal berapa juga? Kita anggap sama aja lah ya. Iya. Nomornya berarti nomor 2. Berapa jumlahnya? 1
1.900.000. Ya, tukang printer ini ya, 1.900.000. Kita masukkan di sini 1.900.000. Paham sampai sini ya, Mbak Rizky? Paham? Oke, sekarang ganti deh Mbak Nadira Alia biar dapat poin semuanya. Ya, Bu. Oke, langkah selanjutnya biaya apa Mbak Nadira? Biaya transport. Biaya pembelian biaya. Loh, ini kan sudah tadi Mbak Rizky sampai ke tenaga kerja. Langkah selanjutnya, kartu harga pokok itu bikin biaya apa? Ini loh, biaya apa ini? Ini loh Mbak, Biaya transport. biaya ini loh. Overhead pabrik. Iya, jadi urut ya, bahan baku, habis itu tenaga kerja, habis itu biaya overhead pabrik. Pabrik. Ya, biaya overhead pabrik itu ya kita bebankan pada ya hampir selesai. Kita anggap aja tanggal 24 ya. Ya. Karena 25-nya sudah dikirim. Kita pakai tarif apa, Mbak, di soal? BOP yang dibebankannya menggunakan tarif apa? 240. Biaya tenaga kerja. Iya, berapa persennya? 200%. Iya, itu kita masukkan di sini, ya. Kita pakai tarif 200% dari tenaga kerja. Tenaga kerjanya ini kita jumlahkan ya. Jadi bahan baku saya jumlahkan ketemunya 16.950. Tenaga kerja saya jumlahkan 4 juta, 2.100.000 dan 1.900.000. Nah, BOP yang dibebankannya adalah 200%-nya dikali 4 juta. Sama dengan berapa Mbak di sini? 8 juta. Nah, sampai sini paham enggak? Paham. Paham. Setelah kartu ini selesai, langkah selanjutnya atau perintah selanjutnya Anda diminta, berarti ini sudah terjawab ya? Sudah. Ya. Kemudian Anda buat apa yang kedua? Jurnal. Jurnal. Sudah dibuat belum jurnalnya? Sudah. Sudah. Ada masalah enggak untuk jurnalnya? Enggak ada. Oke ya, kita cocokkan apakah yang sudah Anda kerjakan itu benar atau tidak. Oke. Yang pertama bikin jurnal apa, Mbak? Pemakaian bahan baku. Oke. Pemakaian bahan baku itu ya semua yang terkait dengan bahan baku. Baku. Ya, kita lanjut ya. Sambil melihat kartu harga pokoknya. Perhatikan, untuk penjurnalan, Anda harus nulis lengkap ya. Barang dalam proses strip biaya bahan baku. Baku. Ini harus lengkap. Anda singkat atau Anda lengkapin, Mbak? Aku lengkapin, Bu. Oke, barang dalam proses strip biaya bahan baku. Kreditnya apa, Mbak? 16 juta. Kreditnya Persediaan bahan 6. baku. Nah, angkanya kita ambil dari mana ini? Hasil akhir Dari kartu ya. Nah, kartu, ambilnya dari ya. sini. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, langkah kedua, jurnal apa yang harus dicatat? Pencatatan biaya tenaga kerja. Oke, kita lihat di kartu berapa jumlahnya? 4 juta. 4 juta ya, kita tinggal masukkan angkanya aja. Jurnalnya juga diperhatikan ya. Jadi nanti ketika menjurnal, perhatikan cara menuliskan jurnalnya. Ada yang menjorok dan tidak menjorok. Kalau debit seperti ini sisi kiri. Gaji dan upah itu agak menjorok. Nanti ketika Anda ujian kok tidak ada menjoroknya, saya salahkan karena itu asumsinya adalah debit. Karena kalau di jurnal kan ada debit, ada kredit. Ya, apakah sudah seperti ini Mbak jurnalmu Mbak? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya mencatat apa Mbak?
BOP. Yang pertama adalah BOP yang dibebankan dulu. Berapa yang dibebankan, Mbak? 8 juta. 8 juta. Nah, BOP sesungguhnya, oke, ini saya belum ini ya. Oke. Kita identifikasi dulu ya biayanya. Yang masuk pertama kali biaya apa, Mbak? Biaya lem Oke, berapa jumlahnya biaya lem? 340. Hah? 265. 265, Bu. Oke, kita masukkan ke sini. Masukkan ke kartu, masukkan ke jurnalnya. 265. 5. Oke. Langkah selanjutnya setelah biaya lem, biaya apa? Paku. Paku. Berapa jumlahnya biaya paku? 340. Ya, kita masukkan ke sini. 340. Setelah biaya paku, biaya apa? Pelutur. Jumlahnya? 900.000. Sembilan 100.000. Oke, habis biaya pelitur. Biaya handle dan tarikan. Ya. Jumlahnya? 870. Habis itu, masih ada lagi? Biaya listrik. Ya. Jumlahnya? 450. Oke. Masih ada lagi nggak, Mbak? Sudah, Bu. Habis ya? Oke. Caranya seperti itu, Mbak. Jadi ini itu harus Anda kasih tanda supaya tidak ada yang terlewat. Kalau sudah kuning semua kan berarti sudah Anda masukkan ke dalam jurnal. Ini tadi juga sudah ya? Nah, sudah kita masukkan. Nah, BOP sesungguhnya itu adalah penjumlahan dari G43 sampai G47. Bukan 48, G47. 4. Saya ulangin lagi. Berapa totalnya, Mbak? 2.825.000. Sudahkah hasilnya seperti itu? Punya Anda? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Nah, BOP yang dibebankan adalah 8 juta, namun BOP sesungguhnya yang benar-benar keluar terjadi hanya 2.825.000. Ya, langkah selanjutnya Anda akan membuat sebuah selisih. Ya, ini selisih yang menguntungkan atau selisih yang merugikan? Menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Soalnya tadi hasilnya 2.825.000. Karena yang dibebankan 8 juta, yang keluar hanya 28, berarti masih sisa. Sisa lebih, namanya selisih BOP. Nah, selisih itu rumusnya apa? Ya, 8 juta dikurangi 2.825.000. Hasilnya sama nggak dengan pekerjaan Anda, Mbak? Sama, Bu. Sama ya, berarti sampai sini sudah bisa ngikutin. Oke, lanjut kita ke harga pokok produksi. Di sini kita akan menjumlahkan bahan baku, tenaga kerja, dan BOP yang dibebankan. Caranya gimana? Ambil aja data yang ada di atas. Kartu. Ya kan? 16. Terus? 4 juta. Terus? 8 juta. Oke, kita jumlahkan totalnya berapa di sini, Mbak? 28.950. Oke, itu adalah ininya ya, harga pokoknya ya. Lanjut, untuk pencatatan harga pokok tinggal kita ambil data dari atas ya. Nah, 28 sama, perhatikan 900. untuk yang mencatat
penjualan produk karena tadi dijual secara tunai apa kredit, Mbak? Tunai. Kalau tunai berarti debitnya berupa, Cas. kalau dia bayarnya kredit, maka di sini berubah menjadi, Kasnya agak maju. bukan kasnya agak maju, akunnya berubah menjadi piutang. Nah, makanya soalnya diperhatikan. Kalau pembayarannya tunai, maka dia masuknya ke kas. Kalau pembayarannya kredit, masuknya ke Piutang. Oke, selesai ya. Berarti untuk jurnal ya. Ya. Lanjut ke harga pokok, ke laporan laba rugi ini gampang ya. Penjualan, Iya. ini tinggal ambil data dari atas, dari sini. 100 juta. 100 juta. Terus, harga pokok penjualannya ambil dari mana? Dari ini. 16 juta. Iya kan? 28.950. Wah, luar biasa. Mau enggak? Ini berarti bukan sepatu Adidas ya, karena ini saya tadi ngambil. Nah, nama perusahaannya apa tadi? Perusahaan Babul Rina. Iya. Jadi nanti kalau mau bikin laporan laba rugi, jangan lupa dikasih kop. Tahunnya 2002. Oh, bulannya berarti November 2002. 2000. Betul semua berarti ya, Mbak? Iya. Oke, alhamdulillah. Anda nanti ujiannya seperti ini. Ya, harga pokok pesanan mulai dari kartu, bikin jurnal, bikin laporan laba rugi. Kalau Anda ini benar semua baru dapat nilai 50. Mbak siapa tadi, Nadira, bisa nulis di chat ya. Ini soal yang pertama, seperti ini cara penyelesaiannya. Soal yang kedua nanti kaitannya dengan harga pokok proses yang satu departemen aja, yang mudah aja. Oke, saya kembali ke soal tugas ya. Berarti tugas Anda ini ya, PT Budi ini ya. PT Budi memproduksi, dia punya satu departemen. Oke, saya ke ini aja. Oke, waktunya mau habis ini yang harga pokok pesanannya selesai. Saya mau lanjut. Aduh, di mana nih? Bentar, saya lupa naruh jawaban. Atau mungkin saya bikin sheet baru aja deh. Ya. Sambil dilihat soal dari saya. Gantian sekarang Mbak Alif Nur Kafi. Mbak Alif Nur Kafi. Oke, nama perusahaannya apa, Mbak? PT Budi. PT Budi. Dia mengelola berapa departemen, Mbak? 1. Berapa departemen? 1. 1 departemen ya? Oke. Biaya yang dibutuhkan biaya apa saja, Mbak? Bahan baku, Hmm? bahan penolong, Ya. bahan tenaga kerja, BOP. Ada berapa item biayanya? 4. Ada 4. Oke, biaya-biayanya sudah dicantumkan harganya ya. Kemudian produk jadinya 2.500. Dalam proses akhirnya 1.500. Yang kepake, yang sudah jadi berarti berapa kilo, Mbak? 2.500.
Yang sudah jadi 2.500. Dalam proses akhir 1.500. Nah, ini cara ngitungnya gimana ini? Proses produk dalam proses akhirnya. Atau langsung ke ini dulu aja deh, ke Excel-nya dulu ya. Ada tabel perhitungan. Namanya perhitungan apa, Mbak? Perhitungan harga pokok produksi persatuan Ya, dan unit harga pokok produksi persatuan. Ada berapa kolom? Butuh berapa 6. kolom? 6. 6. Kolom yang pertama. Unsur biaya produksi. Ya, terus. Kolom yang kedua. Total biaya. Total. Biaya. Ya. Total biaya. Kemudian yang ketiga. Unit ekuivalen. Unit ekuivalen. Yang terakhir. Biaya produk persatuan. Ya. Langkah pertama, Anda harus mengisi apa dulu berarti di sini? Bahan baku. Saya singkat ya, biaya bahan baku. Terus biaya apa lagi? Bahan penolong. Biaya bahan penolong, saya singkat. Nanti Anda jangan singkat ya, harus ditulis persis ya. Kalau saya kan hanya untuk menyingkat aja. Terus yang ketiga? Bahan tenaga kerja. Oke, yang keempat? BOP. Ya, masih ada lagi? Total. Ya, totalnya yang bahan baku berapa? 160.000. Terus untuk yang bahan penolongnya? 175.000. 175.000. Tenaga kerjanya? 150.000. BOP-nya? 75.500. 75.500. Betul begini? Ya. Kemudian dijumlahkan. Benar enggak jumlahnya sekian? Nah, Sama dengan pekerjaan Anda? Ya. Unit ekuivalen itu rumusnya gimana sih, Mbak? Produk jadi, ya kan? Ditambah dengan persentase barang dalam proses. Ya. Kita mulai yang bahan baku dulu ya. Bahan baku itu produk jadinya berapa? Soalnya yang mana? Nah. Oke. 2.500. Jadi gini, Mbak. Produk jadinya 2.500. Yang masih dalam proses akhir, berarti ini kan dalam proses ya. 1.500. Nah, ini cara ngitungnya gimana rumusnya berarti, Mbak? Bahan bakunya berapa persen ini? 100. Ya, ayo rumusnya piye, Mbak? Produk jadi ditambah presentasi bahan baku dikali produk dalam proses. Nah, berarti angkanya berapa kali berapa? 2.500 ditambah 100% kali 1.500. Ya, karena bahan bakunya prosentasenya adalah 100%. Oke. Kita ulangi ya. 2.500 ditambah 100% dikali 1.000. Ini ya, Mbak? Ya. Berapa hasilnya? 4.000. 4.000. Nah, sekarang yang tenaga kerja. Kok tenaga kerja? Bahan penolong dulu ya. Berapa persentasenya bahan penolong? 90%. Nah, berarti sama dengan 2.500 ditambah 90.
Dikali 1.500. ya. Tenaga kerjanya berapa persen? 70%. 70% dikali 1.500. 500. Oke. BOP-nya 30%. 30 Ya. dikali 1.000. Ya. Nah, selanjutnya Biaya produksi satu total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. oke. Semuanya ya. Isinya bulat apa koma-koma, Mbak? Koma-koma. Ya, perhatikan kalau koma, Anda jangan melakukan pembulatan ya. Tulis angka apa adanya. Karena nanti kaitannya dengan hasil. Ini kan kita jumlahkan ya. Ya, tulis saja apa adanya hasil ini. Karena nanti terkait dengan hasil akhirnya. Kalau Anda bulatkan, pasti nanti akan terjadi selisih. Entah selisih lebih atau selisih kurang. Jangan sampai selisihnya terlalu banyak ya. Saya kasih ring atau kisaran, selisihnya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari Rp10. Ini batasan untuk UTS ya. Didengerin. Kurangnya maksimal Rp10 dan tidak boleh lebih. Kalau akuntan melakukan suatu kelebihan angka, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Nah, Anda dituntut sebagai akuntan itu untuk melakukan sebuah perincian. Jadi tidak boleh melakukan selisih yang terlalu tinggi. Setelah ini baru Anda buat ininya, perhitungannya. Ya, membuat perhitungan apa namanya, Mbak? Perhitungan harga pokok, jadi, dan persediaan produk dalam proses. Iya. Caranya gimana? Kita hitung harga pokok produk jadi ya. Berapa kali berapa berarti? 2.500. Ya. Dikali 153. Total Anda biaya buletin apa Mbak tulis langsung? Apa adanya? dibuletin jadi 153